Hari ini kita belajar di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-17. Sebetulnya hari ini hanya menjadi fokus kita di ayat ke-15. Tapi tidak mengapa, kita harus membaca semuanya. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Nah, di ayat 15 khususnya dikatakan bahwa sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan. Nah, kata roh di sini itu merujuk kepada pengertiannya adalah pola. Sama-sama bilang pola. Ya. Tapi kata 15a ini dikatakan kata rohnya itu kecil. Ya. Roh perbudakan maksudnya pola dosa. Nah, sumber daripada pola dosa itu dari mana? Dari mana itu sumber pola dosa itu? Dari mana? Dari yang jahat. Siapa itu yang jahat? Pola dosa itu bersumbernya dari setan. Karena Yesus sendiri berkata, ya, di dalam Yohanes pasal 8 dikatakan bahwa setan itu tidak punya kebenaran. Itu sebabnya apa yang diperkatakannya itu keluar dari dirinya sendiri. Tapi apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus ajarkan itu keluar dari Bapa. Dia katakan bahwa kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takutlah. Membuat kamu takutlah. Kalau kita maksudnya gini, ayat ini menjelaskan kalau kita masih tinggal di dalam pola dosa itu, kita selalu dihantui dengan yang namanya ketakutan. Ya. Ketika kita buat salah, ketika kita gagal, selalu kita terhantui oleh karena iblis terus mendakwa. Kenapa iblis punya kesempatan mendakwa? Karena dia sudah mengenakan itu pola. Pola inilah yang mengontrol kita dimanapun, kapanpun. Iblis akan terus Iblis akan terus mengejar kita. Iblis akan terus mendakwa kita. Apa artinya mendakwa? Tahu enggak Israel mendakwa? Valeri, tahu enggak mendakwa? Mami, apa artinya mendakwa? Mendakwa itu setiap hari kita dihakimi. Israel, kamu salah, kamu ini, Valeri, kamu ini. Itu mendakwa. Ya, pernah kita merasa ketika kita gagal atau misalnya Israel, kenapa kok nilai kamu hanya 8? Pernah gak terpikir kenapa? Oh, ini karena mungkin dosa saya atau karena apa? Pernah? Apa yang kamu pikirkan di saat kamu punya nilai hanya beberapa saja? Biasa. Bagus. Valeri, ya kamu punya nilainya drop, turun. Apa yang kamu sedang pikirkan? Apakah kamu lagi nangis? Atau gimana? Kamu merasa ini
merasa bersalah, atau karena dimarahin mami, dimarahin ayah, atau ketakutan, merasa bersalah. Ya. Nah, orang yang nilainya drop disebabkan karena nilainya menurun disebabkan karena itu artinya pertama malas belajar, ya. Kedua apa? Malas belajar. Tidak belajar. Yang ketiga apa? Main. Sekarang kalau Israel dan Valeri ingin menjadi orang yang pintar, atau kita ingin menjadi orang yang pintar, kita harus gemar belajar. Apalah arti sebuah cita-cita kalau tidak belajar? Karena cita-cita itu harus disertai dengan cara belajar kita dengan baik, sehingga nanti kita bisa meraih masa depan cita-cita itu, maka itu berjalannya berimbang. Nah, kembali di ayat ini, bahwa di ayat 15 dikatakan kalau kita adalah benar anak Allah, ya, mentalitas kita itu berbeda. Mentalitas itu bicara tentang apa sih? Apa itu mental Israel? Apa itu mental Bapak Ibu? Mental itu berbicara tentang apa? Pikiran, perasaan, yang juga mencakup di dalamnya adalah perilaku kita. Mentalitas kalau bisa disederhanakan pengertiannya adalah bicara tentang pola pikir kita dan perilaku kita. Makanya ayat ini bilang, ketika kita masih dikuasai oleh pola dosa, maka kita selalu hidup dalam kita selalu hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak tahu masa depan kita nanti menjadi apa. Kita setiap kali bangun bisnis, kita selalu dihantui dengan namanya kegagalan. Kita selalu dihantui dengan namanya kebangkrutan. Kenapa? Ya, karena kita dikendalikan oleh sebuah sistem yang namanya pola iblis. Artinya, orang yang disebut anak Allah, mentalitasnya adalah mentalitas yang sama seperti Bapa. Kenapa? Kenapa mentalitas kita harus sama seperti Bapa? Ayat ini dikatakan, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu Yesus datang ke dalam dunia, Dia membawa kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Apa itu rancangan Allah yang semula? Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Apa itu rancangannya? Kita diciptakan segambar dengan, kita diciptakan sepola dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Di dalam hal apa? Ayat ini bicara tentang mentalitas. Mentalitas kita berbeda. Apa bedanya mentalitas kita? Di saat kita menghadapi orang yang memfitnah kita, mental kita adalah tidak membalas, melainkan melepaskan pengampunan. Mentalitas kita sebagai anak justru pada waktu ada masalah, bukan kita hancur, tapi kita menjadi bangkit. Justru cara anak Allah melihat masalah itu berbeda dengan yang bukan anak Allah. Makanya Tuhan memberikan gambaran atau perumpamaan bahwa orang percaya itu seperti burung rajawa.
Kenapa nggak dibilang burung pipit, burung gagak, burung merpati, apalagi? Burung apa lagi yang Alkitab sering sebut? Hah? Burung merpati, burung gagak, apalagi burung apa? Burung beo. Oh, beo udah ada dalam Alkitab. Tapi kita diumpamakan Raja Wak. Ketika hidup kita ini sebagai anak benar-benar pola kita sama seperti Bapa, maka mentalitas kita, cara berpikir kita, perilaku kita sama seperti Bapa kita. Kalau Bapa kita penuh dengan kasih, maka anak-anaknya penuh dengan kasih. Kalau Bapa itu adalah sumber daripada hikmat, maka anak-anaknya itu adalah penuh hikmat. Bagaimana caranya supaya anak-anaknya itu berhikmat? Belajar. Bagaimana anak-anak Allah supaya pintar? Harus belajar. Kalau sekolah cuma datang pergi, ibadah cuma bawa Alkitab, hari Minggu hanya buka Alkitab, tapi hari-harinya tidak baca. Bagaimana kita bisa tahu tentang janji-janji Bapa? Betul lah? Ya kan? Nah, perlu harus belajar. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, kita ini seperti kita maksudnya gini, orang atau anak Allah itu ketika ada dalam dunia itu mereka seperti diutus ke tengah-tengah serigala. Maka ketika kita ada di tengah-tengah serigala, yang diperlukan hanya dua. Kita tidak sekedar tulus, tapi apa? Dikatakan apa? Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti cerdik. Itu bicara tentang apa? Pengetahuan. Tulus itu bicara tentang apa? Implementasinya, penerapannya. Bagaimana hikmat itu membuat kita menjadi orang yang tulus di dalam melakukan atau mempraktekkan perilaku kita. Perilaku kita harus sama seperti Bapa. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak hanya sekedar dipindahkan dari alam maut oleh karena akibat kuasa dosa, tapi Yesus membawa kita kembali kepada rancangan Allah, bahwa kita diciptakan sepola dengan Allah, supaya dengan pola Allah itu kita hidup serupa dengan Allah. Israel dan Valeri, kita semua dilahirkan dari keluarga. Semua orang tua mengharapkan kita berperilaku, berpola hidup seperti seperti orang tua kita. Betul tidak? Tapi dalam perjalanan hidup kita dipengaruhi oleh banyak tekanan, dipengaruhi oleh pergaulan. Akhirnya kita berubah menjadi orang yang tidak lagi hidup di dalam pola keluarga. Demikian juga ketika manusia ini akhirnya memilih keluar dari pola Allah, pola daripada Bapa. Anak-anak Adam dan Hawa, anak Allah yang kita tahu pada mulanya, dia memilih untuk keluar dari pola Bapa. Ya. Dengan apa? Dengan kehendak bebasnya. Apa tuh kehendak bebas? Hidup semau-mau aku. Hidup semau-mau saya. Tidak mau diatur, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau dididik. Kapan jadinya? Bagaimana jadinya nanti? Sehingga di ayat 15 dikatakan, ketika kita percaya Yesus, kita didiami oleh apa? Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya berfungsi, berperan di mana dia mengembalikan sesuatu yang hilang, pola Allah salah satunya hilang, dia bangun kembali. Tapi Roh Kudus menjadi apa?
penghubung dengan Bapa kita di sorga. Oke? Roh Kuduslah membangun sistem pola itu. Supaya apa? Supaya saya dan saudara, supaya saya dan kita semua kembali kepada rancangan Allah, yaitu hidup dalam pola Bapa. Sehingga di ayat 16, baca bersama-sama ayat 16 bilang apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 15 dikatakan apa? Pada waktu roh itu, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka kita terhubung dengan Bapa di surga. Kita bisa berseru, kita bisa memanggil, Pak, saya nggak punya SPP, Pak, saya nggak punya uang, Pak, saya punya hutang, Pak, saya salah, Pak. Betul lah. Setiap hari sama seperti kita, seperti Israel, dan kita punya anak-anak. Kita bisa ngomong setiap hari ke orang tua kita, Mami minta jajan, Ayah minta jajan. Betul nggak? Nah, dikatakan roh itu membawa kita, ya, Roh Kudus itu membangun pola Allah. Oh, dia bangun. Dia kembalikan sesuatu yang hilang. Dia bangun yang rusak, dia perbaiki yang rusak. Makanya ada lagu bilang begini, yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Itulah, dibangun. Ya, dibangun. Nah, ketika hidup kita sudah terpola, ayat 16 apa? Roh itu bersaksi. Bukan kita yang ngomong, bukan kita yang bilang sama orang, saya anak Allah loh, saya anak pendeta, gitu. Tapi roh itu menyatakan kepada dunia ini, kepada orang-orang, bahwa dia adalah anak Allah. Allah yang akan mendeklarasikan, Allah yang akan mendeklarasikan, Bapa yang akan mendeklarasikan. Contoh, saya bilang, ini anak saya yang pertama, namanya Israel. Ini anak saya Valeri, ya kan? Ya kan? Bukan kita. Saya ini anak Allah, saya ini anak hamba Tuhan. Tapi kalau saya bilang, oh ini anak saya, oh ini, pasti orang ngakui, iya ya, perilakunya memang anak pendeta. Tapi kalau kita sendiri yang mengakui, tapi perilaku kita sehari-hari tidak mencerminkan atau menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak Bapa di sorga. Betul? Sebagai anak Allah, Bapa mendeklarasikan kepada dunia bahwa dia adalah anak saya. Kenapa? Karena cara berpikir kita, pola pikir kita, perilaku kita sudah menyatakan seperti Bapa. Ayat 17, ayat yang terakhir bilang begini. Sama-sama baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan janji apa yang kita akan terima bersama-sama dengan Kristus? Apa itu janji yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus? Ingat dalam Yohanes 14, Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa dan aku menyediakan apa? Tempat bagi kamu. Dan aku akan datang kembali, dan di mana aku tinggal, di situ juga kamu berada. Artinya apa? Ya.
janji-janji yang Bapa wariskan kepada kita di dalam Yesus Kristus adalah kita tinggal di dalam rumah warisan kekal. Contoh, opa punya rumah, punya 5 anak, nanti dia akan wariskan kepada 5 anak, tapi tidak sifatnya kekal. Tapi Bapa mewariskan sorga bagi anak-anaknya, dan sorga itu adalah rumah warisan bagi anak-anaknya dari Bapa. Sifatnya adalah kekal untuk selama-lamanya. Tapi dikatakan apa? Prosesnya itu kita harus mengalami yang namanya penderita di dalam dunia. Terkadang Tuhan izinkan kita tidak punya uang. Kenapa? Supaya kita bersuara, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Bapa, supaya kita berbicara dengan berbapa, bahwa kita sedang susah. Betul nggak? Bahwa kita tidak punya apa-apa. Tuhan mau supaya kita mewariskan janji yang Bapa telah berikan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Maka berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus." Ya. Menjadi anak Allah tidaklah mudah. Karena ayat 17 dikatakan apa? Kita akan mengalami penderitaan. Ya. Kenapa? Dari mana penderitaan? Penderitaan itu datang dari dunia. Ya. Itu sebabnya kita akan dibenci oleh dunia. Mari kita tutup firman Tuhan.